Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renaldian Satriputra, NPM 2008201075 dari kelas paralel B. Di sini saya menjelaskan tentang semafor. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari semafor. Semafor adalah sebuah struktur data komputer yang digunakan untuk sinkronisasi proses, yaitu untuk memecahkan masalah di mana lebih dari satu proses atau thread dijalankan secara bersamaan dan harus diatur urutan kerjaannya. Semafor dicetuskan oleh Escher Dijkstra dan pertama digunakan dalam sistem operasi DE. Nilai semafor diinisialisasi dengan jumlah resource yang dikendalikannya dalam kasus khusus di mana ada satu share resource. Semafornya disebut semafor biner. Semafor adalah solusi klasik dari Dining Philosopher's Problem, walaupun tidak mencegah deadlock. Setelah berikutnya ada karakteristiknya. Yang pertama, berdasarkan jenisnya, semafor hanya bisa memiliki nilai 1 atau 0 atau lebih dari sama dengan 0. Yang kedua, dua proses atau lebih dapat bekerja sama dengan menggunakan penanda-penanda sederhana. Yang ketiga, ada proses dipaksa berhenti sampai proses memperoleh penanda tertentu. Dan yang terakhir, variabel khusus untuk penandaan ini disebut semafor. Kelebihan dari semafor ada dua. Yang pertama, dapat digunakan untuk membentuk mutex dan mengatur proses secara fleksibel. Yang kedua, merupakan tool yang serbaguna atau powerful. Dan kekurangan dari semafor yaitu busy waiting. Apabila suatu proses menempati critical section dan ada proses lain yang ingin masuk critical section, maka akan terjadi iterasi secara terus-menerus pada entry section. Hal ini akan menimbulkan masalah pada sistem yang menggunakan konsep multiprogramming. Terdapat dua jenis semafor, yaitu yang pertama ada binary semafor. Semafor ini hanya memiliki nilai 1 atau 0, sering juga disebut sebagai semafor primitif. Yang kedua ada counting semafor. Semafor ini memiliki nilai 0, 1, serta integer lainnya. Banyak sistem operasi yang tidak secara langsung mengimplementasikan semafor ini, tetapi dengan memanfaatkan binary semafor. Setelah itu ada prinsip semafor. Dua proses atau lebih dapat bekerja dengan menggunakan penanda-penanda sederhana. Yang kedua, proses dipaksa berhenti sampai proses memperoleh penanda tertentu. Dan yang terakhir, variabel khusus untuk penandaan ini disebut semafor. Contoh semafor, terdapat dua buah thread. Yang pertama ada thread A dan kedua ada thread B. Dan contohnya seperti yang ada di thread A, count sama dengan count plus 2. Dan yang thread B ada count sama dengan count min 1. Thread A berisikan kunci mutex count sama dengan count plus 2 buka mutex. Dan thread A ada kunci mutex satu count sama dengan count min 1 buka mutex. Penjelasan dari yang sebelumnya tadi adalah thread A dan thread B mengakses variabel yang sama, yaitu variabel count, sehingga kedua thread tersebut harus berjalan secara bergantian. Karena itulah digunakan binary semafor dengan nilai awal 1. Thread yang mengeksekusi kunci terlebih dahulu akan berjalan terus, sedangkan thread yang selanjutnya akan menunggu sampai thread yang berjalan terlebih dahulu mengeksekusi buka. Setelah itu, kedua thread berjalan lagi dengan normal. Di dalam semafor dapat monitor. Monitor adalah suatu tipe abstrak yang memiliki tugas untuk mengatur aktivitas serta manajemen resource oleh beberapa thread.
Monitor pertama kali dikenalkan pada tahun 1970. Monitor terdiri atas data-data private dengan fungsi publik yang dapat mengakses data tersebut. Metode yang terdapat dalam suatu monitor sudah dibuat sedemikian rupa agar hanya ada satu metode yang dapat bekerja dalam suatu waktu. Hal ini dilakukan untuk menjaga agar semua operasi dalam monitor bersifat mutual exclusion. Dan contoh dari monitor sendiri dapat ada gambar di bawah. Monitor memiliki beberapa status. Yang pertama ada enter. Enter memiliki arti kondisi di mana thread memasuki monitor. Yang kedua ada acquire, artinya kondisi di mana thread memasuki ruang kontrol. Setelah itu ada owning, artinya kondisi di mana thread menyelesaikan tugasnya dengan membagi resource yang berada di ruang kontrol. Setelah itu ada release, itu kondisi di mana thread belum menyelesaikan tugasnya namun waktunya sudah habis. Maka thread melepaskan kendali atas monitor. Setelah itu ada waiting queue atau tempat thread menunggu thread lain selesai. Dan yang terakhir ada release dan end exit, yaitu kondisi di mana thread sudah menyelesaikan tugasnya dan keluar dari monitor. Monitor juga dapat disebut sebagai mini OS karena konsep monitor sangat mirip dengan sebuah sistem operasi. Satu dapat mempertimbangkan inisialisasi sebagaimana data yang diinisialisasi ketika sistem boot up, data pribadi dan kode sebagai struktur data internal dan fungsi dari sebuah sistem operasi, dan prosedur monitor sebagai panggilan sistem. Program-program tentu saja benang yang membuat permintaan layanan. Oleh karena itu, monitor bisa dianggap sebagai mini OS dengan layanan terbatas. Setelah itu ada kelebihan dari monitor. Yang pertama dapat mengatasi sinkronisasi tanpa perlu melibatkan programmer. Yang kedua ada kompilator pada bahasa pemrograman yang telah mengimplementasi monitor akan memastikan bahwa resource yang dapat diakses oleh beberapa thread dilindungi oleh monitor, sehingga prinsip mutual exclusion tetap terjaga. Setelah itu yang ketiga, kompilator bisa memeriksa kemungkinan adanya deadlock. Yang keempat, ada pengecekan error yang berhubungan dengan mutex dapat dilakukan secara terpusat hanya pada modul monitor saja sehingga lebih efisien. Dan yang terakhir, ketika program monitor sudah benar tanpa error, maka akses terhadap critical resource oleh berbagai macam proses akan selalu benar. Satu ada kelemahan dari monitor. Yang pertama ada bila setiap sinyal atau fungsi sinkronisasi dalam monitor selalu hilang, maka proses yang ada dalam antrian juga akan diblok. Yang kedua ada kurang efisien dalam mengembalikan proses yang sudah diblok. Dan yang ketiga ada memerlukan mekanisme penjadwalan proses yang benar-benar handal karena pengaturan proses dalam monitor yang sangat ketat. Satu di dalam semafor ada message passing. Message passing adalah model programming paralel di mana pesan yang disampaikan untuk dapat berhubungan dengan mengirimkan dan menerima pesan satu sama lainnya. Sebuah pesan yang dikirim akan disampaikan ke penerima dan kemudian memproses request tersebut dan dikirimkan pesan balasan. Pesan balasan akan memicu request lainnya dan berlanjut ke pesan berikutnya dan seterusnya. Dapat dua macam jenis komunikasi yang dapat dilakukan, yaitu komunikasi langsung dan komunikasi tidak langsung. Di sini saya akan menjelaskan pertama ada komunikasi langsung, yaitu setiap proses yang ingin berkomunikasi harus memiliki nama yang bersifat eksplisit baik penerimaan atau pengirim. Dalam konteks ini, pengiriman dan penerimaan pesan secara primitif dijabarkan sebagai yang pertama ada send atau P, message, mengirim sebuah pesan ke proses P, dan receive, Q, message, menerima sebuah pesan dari proses Q. Komunikasi langsung memiliki sifat yang pertama, sebuah jaringan didirikan secara otomatis di antara setiap pasang dari proses yang ingin dikomunikasikan. Proses tersebut harus mengetahui identitas dari semua yang ingin dikomunikasikan.
Yang kedua, sebuah jaringan adalah terdiri dari penggabungan dua proses. Yang ketiga, di antara setiap pesan dari proses terdapat tepat sebuah jaringan. Setelah itu ada komunikasi tidak langsung. Pada komunikasi tidak langsung, pesan akan dikirimkan pada dan diterima dari atau melalui mailbox atau kotak surat atau terminal-terminal. Dan ada sebuah nomor dari mailbox yang berbeda. Pengiriman dan penerima dijabarkan sebagai berikut. Pertama ada send a message, mengirim pesan ke mailbox A. Yang kedua ada receive a message, menerima pesan dari mailbox A. Satu ada komunikasi tidak langsung yang memiliki sifat utama sebuah link dibangun di antara sepasang proses di mana kedua proses tersebut membagi mailbox. Yang kedua, sebuah link mungkin dapat berasosiasi dengan lebih dari dua proses. Yang ketiga, di antara setiap pasang proses komunikasi mungkin terdapat link yang berbeda-beda di mana setiap link berhubungan pada satu mailbox. Itu saja yang bisa saya sampaikan dari penjelasan semafor. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.